Yo 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 guys, balik lagi sama gua di Valhead Gaming. Gua Valhead, welcome bosku. Kali ini gua mau ngebahas sebuah game MMORPG lagi, MMO yang baru rilis ya. Ini baru sekitar semingguan sih. Judulnya adalah Raven 2 guys. Entah itu dulu ada Raven 1 atau enggak, cuman gua taunya langsung ini Raven 2 ya, langsung Raven 2. Dan ini buatan dari developer game Korea, yaitu Netmarble. Mungkin kalian juga udah tahu lah ya, itu saingannya NCSoft dan beberapa developer game Korea yang lain gitu. Nah, Raven 2 ini grafiknya sih kalau di trailer gue lihat luar biasa ya, karena udah pakai Unreal Engine 5. Cuman gue kurang tahu gimana gameplaynya karena gue juga baru nyobain. Nah, di bawah facecam gue sebelah kiri bawah layar itu ada tautkan akun cuy, sama security akun ya. Jadi kalian bisa setting password atau kode ya buat biar lebih aman akun kalian. Terus kalian mau tautkan akunnya lewat Gmail atau aplikasi pihak ketiga yang lain, ada banyak nanti pilihannya. Silahkan kalian pilih. Nah, terus di sebelah kanan atas layar itu ada pilihan bahasa. Kalian bisa lihat ya, bahasanya di sini ada lumayan banyak. Dan ternyata ada bahasa Indonesia juga cuy. Jadi nggak perlu repot-repot gua translatein buat teman-teman yang memang kurang paham bahasa Inggris misalkan ya. Karena gue juga masih so-so bahasa Inggrisnya, ya lumayan lah, sabi-sabi gitu ya, tapi nggak lancar-lancar banget. Nah, gue akan pilih tetap bahasa Indonesia aja sesuai dengan bawaan sistem. Di tengah bawah layar itu ada servernya. Ini semua server ya, servernya hanya terbagi dua, yaitu Pluvia dan Silva. Nah, nanti terbagi lagi beberapa kategori ya, yaitu ada Fides, Mor, Salus, Honor, Metus ya, Dolor ya. Sama aja sih, yang di Silva juga sama kayak gitu. Di sini ada tulisan apa, jenuh ya, jenuh bukan penuh tapi jenuh coy. Kalau biasanya di game-game lain kan penuh ya, berarti servernya udah nggak bisa lagi memuat pembuatan karakter atau akun baru. Nah, kita pilih yang tadi yang masih sibuk aja kali ya coy, yaitu gua akan pilih Morse coy. Kita lanjut, ketuk layar. Ini langsung kita gimana sih gameplaynya ya, kita cek langsung keseruannya seperti apa gitu ya. Gue sebenarnya lagi antara niat gak niat coy, bikin konten, cuman ya berhubung memang harus rutin buat konten, jadi ya gue akan buat kontennya sekarang. Dan ini tuh karena gue pecinta MMORPG ya, atau dunia isekai atau secondary world atau alternative world, jadi gue pasti akan mainin gitu. Nah, ini ada beberapa job class ya, ada beberapa job class atau profesi in game yang bisa kita pilih di game ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada yang paling sebelah kiri kali ya. Kita lihat dulu yang paling kiri. Yang paling kiri itu ternyata assassin coy. Nah, assassin seperti yang kita tahu dan kita paham ya di setiap game lain, game-game MMORPG pada umumnya atau RPG ya, itu rata-rata kan gerakannya lincah, gesit ya. Jadi serangan dan hindarannya itu evasionnya tinggi gitu ya. Menitik beratkan pada serangan mematikan, tapi kalau untuk defense secara physical defense agak kurang, dia lebih tingginya di agility biasanya coy ya. Seperti yang kita lihat nih di bawah facecam gua kan ya, ada pakainya bar ya, tolak ukur kekuatan job class-nya itu pakainya bar, dan di sini ada 5 bar untuk setiap
status ya. Nah, attack-nya ini full tuh ya, attack-nya full berarti memang serangannya mematikan. Cuman untuk defense-nya hanya 2 ya, bisa kalian lihat. Perlindungan sekutu karena ini bukan karakter support ya, jadi ya hanya 1. Dan kontrol musuhnya ya, crowd control atau mob control ya, mob controlnya itu 4 coy, lumayan tinggi. Jadi mungkin ini ada skill yang AW juga, yang area of attack gitu ya. Lanjut, kita akan pilih yang lain. Kita lihat lagi yang selanjutnya seperti apa. Ini di sini ada yang cewek lagi. Cuman kayaknya ini gue nggak tahu nih ya, ini gender lock atau kagak. Gue juga belum milih sih ya. Nanti mungkin setelah pemilihan karakter pemilihan job class atau profesi, baru nanti ada pemilihan gender kali. Nah, ini Divine Caster ya, seorang penyembuh atau healer ya, healer atau support lah, ini karakter support yang melindungi sekutu dengan kekuatan suci. Jadi ngelindungin partinya coy, kelompoknya atau regunya ya. Nah, ini attack-nya lumayan tinggi sih untuk karakter support. Dia barnya 3 ya. Untuk defense-nya juga 3, ini stabil. Jadi attack dan defense sama-sama 3 bar. Nah, perlindungan sekutunya karena dia memang karakter yang fokus akan support ya. Jadi ngasih buff, banyak buff biasanya buat regu, party ya, kelompok. Dan dia juga bisa nge-heal, jadi recovering HP ya, HP ya, health point karakter teman-temannya di grup. Nah, ini penuh coy, 5 bar. Tapi crowd controlnya atau mob controlnya hanya 2 bar. Disebutnya tadi Divine Caster ya. Lanjut, selanjutnya ada cewek lagi. Nggak tahu kenapa gue feelingnya kayaknya malah ini gender lock coy. Gamenya ini gender lock karena ada beberapa job class yang dari awal pemilihan ya profesinya udah langsung cewek gitu, terus ada yang cowok juga. Nah, ini magic user juga kayaknya, magic caster, pembawa kematian atau Deathbringer ya. Tingkat kesulitannya seorang necromancer. Oh, necromancer bukan Deathbringer, yang membalikan keadaan dalam pertempuran dengan kekuatan specter roh ya, kekuatan roh atau makhluk halus. Specter attack-nya dia hampir penuh 4 bar. Defense-nya lumayan kecil, hanya 2 bar. Sexy bet ini ya, pakai bajunya kayak nggak ada bahan lagi. Jadi ya kayak kalau buat cowok sih enjoy aja liatnya. Cuman kalau buat cewek kan aduh terlalu gimana gitu ya, vulgar coy. Perlindungan sekutu, oh ini dia bisa support juga, 4 bar ya, hampir penuh, 1 bar lagi penuh. Terus crowd controlnya atau mob controlnya dia cuma 2 bar. Oke, bisa ngebangkitin biasanya bisa ngebangkitin skeleton atau mayat hidup ya, harusnya kalau necromancer gitu. Cuman gua nggak tahu nih necromancer di game ini seperti apa. Lanjut, ini sepertinya ada warrior kah atau apa ini? Oh, berserker. Di sini disebutnya berserker cuy. Berserker ini dia kayaknya pakai armor set atau set perlengkapannya pakai dragon armor ya, sisik naga. Nah, seorang prajurit yang menyebabkan kekacauan di medan perang dengan pedang besar yang berat. Nah, ini attack damage-nya udah penuh ya, penuh karena memang dia DPS ini kayaknya attacker lah ya. Ini dia tuh attacker. Terus defense-nya lumayan tinggi, 3 bar. Perlindungan sekutunya kecil banget karena memang dia difokuskan untuk bertarung di lini depan, biasanya di barisan depan gitu.
Nah, kontrol musuhnya atau crowd controlnya dia 4 bar coy. Lanjut lagi. Keren ya, dia two-handed sword lah kalau di Toram Online coy. Nah, ini Night Ranger atau Archer ya. Dia pakai traditional bow atau panah tradisional ya. Attack-nya full coy. Ini DPS juga, tapi biasanya mid range, jarak menengah coy. Dan dia apa ya, FPS gitu coy. Jadi jarak jauh lah ya, tembakan sih, pakainya tembakan. Defense-nya 3 bar, perlindungan sekutunya 1 bar, dan kontrol enemy-nya atau crowd controlnya dia 3 bar. Lumayan ya, dia bisa punya AOE kayaknya, skill-skill AOE, area of attack. Lanjut, ada warrior lagi nih sepertinya, atau paladin mungkin, crusader, gue juga kurang tahu. Oh, di sini disebutnya Vanguard coy. Vanguard ya, kayak istilahnya job class di Final Fantasy series coy. Vanguard itu. Nah, ini attack-nya 2 bar, kurang ya dari segi attack ya, karena memang dia kayaknya lebih ke tanker cuy. Kalau di game lain mungkin disebutnya tanker atau paladin atau crusader, beda-beda lah ya. Defense-nya dia 5 bar, perlindungan sekutu 2 bar ya. Crowd controlnya 4 bar coy. Wah, lumayan oke lah. Berarti dia ada skill-skill yang bisa buat party, dan bisa buat musuh ya, kelompok musuh sekaligus. Jadi bisa AOE juga, area of attack. Defense-nya full coy. Ini jadi kalian kalau seneng yang pakai one hand sword dan shield ya, jadi pedang 1 tangan dan tameng, bisa pilih ini coy. Lanjut, lebih banyak ceweknya cuy. Gua lihat, gua perhatikan di sini ceweknya ada 5, cowoknya cuma 2. Nah, ini ada elementalis, mungkin kalau di Toram Online sendiri mage ya. Karena kalau di game Raven 2 ini di pengguna sihir itu dibagi beberapa gitu. Jadi nggak cuman mage 1 terus udah. Nah, di sini ada healer khusus untuk support juga ya, ngasih buff ke party dan bisa recovery HP atau health point ya, health point. Tapi bisa juga ada yang skillnya kayak tadi necromancer, ngebangkitin mayat hidup ya, undead atau skeleton, pakai spectral, jadi sihir arwah ya. Nah, kalau elementalis ini dia fokusnya sama faktor elemen cuy. Faktor elemen kan ada beberapa ya. Jadi ada tanah ya, atau earth, terus ada fire, ada water, ada listrik ya, thunder gitu ya. Ini dia lebih menguasai unsur elemen sih cuy. Tuh, attack-nya juga full sama, karena dia DPS jarak jauh biasanya kalau untuk mag ya, atau elementalis ini. Nah, untuk defense-nya 3 bar, lumayan tinggi untuk magic user atau magic caster, pengguna sihir. Biasanya pengguna sihir defense-nya nggak terlalu tinggi sih, perlu dilindungin sama DPS atau tanker ya. Nah, terus perlindungan sekutu cuma 1, jadi dia memang nggak ada skill support untuk party atau untuk regu ya. Terus kontrol musuh atau crowd controlnya atau mob controlnya dia lumayan tinggi, 4, berarti banyak skill AOE-nya, area of attack. Lanjut, selanjutnya ada apa nih? Sepertinya warrior juga nih, tipe warrior juga cuy. Disebutnya destroyer, tapi si destroyer ini cewek, nggak kelihatan anjir mukanya, kepotong. Ini masih perlu optimalan nih game.
dari developer Netmarble. Tolong if you seen this ya, my video recording about your game review, please make the game more stabilized ya, and more maximize coy. Nah, ini destroyer ini attack-nya 4 ya, 4 bar, hampir penuh tapi nggak penuh. Masih kalah sama yang warrior atau apa itu tadi yang pertama ya, yang cowok nih, yang karakter cowok. Masih kalah 1 bar, dia ini cuma 4 bar, terus defense-nya 2 bar, perlindungan sekutunya 2 bar, dan crowd controlnya atau kontrol musuhnya ya, itu dia penuh. Jadi lumayan nih, biasanya mungkin ada skill areanya ya, bisa ini. Nah nih, masih kalah sama yang di tengah tuh coy. Gua tapi akan pilih karakter andalan gua, yaitu tanker atau paladin atau crusader ya, karena gua penikmat pengguna pedang dan tameng shield, jadi lebih seimbang aja gitu menurut gua ya, versi gua ya. Kita nggak pakai lama, gua akan pilih ini. Mungkin nanti di episode yang lain gua akan coba gunakan job class atau profesi yang lain yang tadi ada ya. Kalau kalian penasaran, tinggal download AE. Udah rilis resmi kok di Play Store dan di App Store untuk pengguna iPhone, iOS ya. Nah, di sini deep character customization atau karakter creation ya, pembuatan karakter yang lebih detail. Di sebelah kanan layar itu ada preset. Kalau preset itu berarti tampilan karakter yang sudah ditentukan oleh sistem game ya. Jadi udah ada langsung, nah ini kayak ini tampilannya seperti ini, yang selanjutnya itu ada yang seperti ini, ada lagi yang selanjutnya lagi seperti ini. Nah, cuman kalau ini masih kurang sesuai dengan yang lulu pade seneng ya, ini kan negro nih, negroid. Kalau lulu semua kurang nih, masih tetap aja kurang gitu, nggak sesuai dengan selera gua ya, tinggal nanti dirubah lagi sama kita gitu di sini di sebelah kiri. Dan ternyata ini no gender lock coy, karena di bagian sebelah kiri facecam gua itu ada pilihan gender. Nah, coba ya kalau cewek seperti apa. Nah, ini yang ceweknya coy, ini yang ceweknya seperti ini yang Asia tadi, yang negro ya, ini kayak Inggris ya, Britania Raya atau UK. Terus ya ini juga orang-orang Eropa lah intinya. Ini kayak Slavia, negara-negara Slavia, jadi kayak Lituania, terus kayak Bosnia gitu ya. Cewek-ceweknya kayak gini coy. Terus kayak apa lagi? Pokoknya yang dekat-dekat sama Rusia lah ya. Yang dekat-dekat sama Rusia tuh banyak tuh negara-negara yang dekat sama Rusia. Termasuk Ukraina juga itu masuk tuh, negara negara Slavia. Nah, ini kayak Viking ya, vibes-nya kayak Norwegia gitu ya, kayak negara-negara Viking gitu, Irlandia gitu. Nah, ini masuknya seperti ini. Tapi gue akan kembali ke yang cowok ya. Nanti kalau kalian cewek ya, kalian mau pilih gendernya cewek silahkan. Kalau gue sesuai dengan gender gue AE, jadi no hode club ya, sesuai aja lah. Nah, di sini ada wajah ya, ada wajah. Barangkali yang kalian kurang serg sama yang preset, nah wajahnya tuh bisa kalian rubah juga ternyata. Ya tuh. Oke. Semua berewokan ya. Intinya berkumis dan berjanggut coy, jenggot. Yang ini apa nih, gimana nih? Waduh, ini tua banget anjir.
Cari yang mudahan dikit, mudahan dikit. Nah, ini aja lah ya. Ada kulit ternyata di bagian bawahnya pilihan face ya, muka itu ada, kita bisa nentuin skin ya atau kulit. Nah, usahakan jangan terlalu aneh, apalagi kayak gini merah. Mungkin jadi red goblin ya, atau red orc ya, red orc cuy, red orc. Bukan goblin, kalau goblin kecil. Red orc ini atau troll, red troll. Nah, gua akan pilih yang ini aja. Oke, lanjut sebelah kanannya wajah itu ada nah, ini kalau save-nya cleaning save ya. Cleaning save tuh berarti tercukur dengan rapih gitu, antara kumis dan jenggotnya. Nah, kalian bisa pilih kalau mau yang rapih ya, atau mau yang brewokan bisa. Jadi ya sesuai dengan pilihan. Ini ada luka pedang ya, kayak luka pedang gitu atau pisau. Gua akan pilih yang ada luka pedangnya. Lanjut di bagian bawahnya lagi ada rambut. Oh, ternyata hairstyle. Nah, hairstylenya juga kita bisa pilih ya, mau seperti apa. Yang paling mirip tuh rambutnya ini sebenarnya sama gua, coy, sama gua. Jadi kayaknya mungkin gua akan pilihnya yang itu. Cuman ini kita lihat-lihat aja ya seperti apa sih. Nah, lanjut akan pilih warna. Gua akan pilih warna white ya atau silver gitu ya. Bukan white sih, ini lebih ke abu-abu. Ada juga degradasi. Nah, ini degradasi. Wah, ini juga keren ya. Gua akan pilih yang mana ya? Yang ini deh, biar nggak terlalu kelihatan tua anjir. Kalau silver kadang antara ubanan dengan rambut silver tuh mirip-mirip gitu. Nah, terus lanjut mata ya, sebelah untuk iris atau kornea ya, kornea mata di retina ya, retina salah, bukan kornea. Kalau kornea tuh bola mata. Kalau iris itu ini apa, lensa matanya coy. Nah, gua akan pilih yang kayak mata kucing ya. Tuh, jadi kan keren tuh. Nanti baru warnanya merah coy. Nah, jadi kayak apa, dragonkind atau bangsa naga ya, kayak bangsa naga lah gitu, keturunan bangsa naga gitu. Lanjut di bawah, di atas ada apa lagi? Nggak ada ya. Lanjut ada tubuh. Nah, ini kita bisa ngatur ukuran coy, ukuran tubuh karakter kita. Ukuran kepalanya 56% udah cukup ya, sedang aja. Pertengahan, nggak usah terlalu kecil, nggak usah terlalu gede, nanti kayak alien. Ukuran dada, oke, udah cukup. Tinggi mungkin ya, tingginya gua akan tinggiin lagi, max sampai 100%. Ukuran ini shoulder ya, bahu ya coy, bahunya akan gua naikin sedikit mungkin, jadi 70 kali ya. Nah, oke. Oh, salah, sorry. Nah, ukuran tubuh, gendut atau enggaknya kali ya. Sebenarnya ini ideal coy, tapi gua naikin lah jadi 60 lah ya. Tadi 50, sebenarnya udah ideal, pertengahan. Oh, ini suara coy, voice filler atau pengisi suaranya. Ini terlalu kalem yang C. Kayak masih muda banget. Gua pilih yang B ya. Oke, lanjut ada kosmetik ya, atau hiasan lah ya, hiasan wajah. Jadi tato lah ya, lebih ke tato di sini. Tuh, kalian bisa kasih tato. Wah, ini kayak Zoro, The Mask of Zoro. Kayak apa lagi ya? Banyak sih. Vendetta yang pakai topeng, ada pakai lambang V ya, Vendetta. Nah, ini, wah, ini Viking abis anjir.
Ini juga Viking. Ini kayak suku tribe pedalaman gitu cuy, ngeri. Oh ini kayak tentara nih. Oh ini keren juga nih, lumayan. Gua akan pilihnya kayaknya ini coy. Yap. Ya ini coy. Jadi akan pilihnya ini mungkin, tapi yang hitam aja. Karena nggak lucu kalau tato warnanya warna-warni ya. Sepertinya udah, tinggal yang di bagian bawah itu mungkin di sini kita bisa pilih. Oh. Coba ya kita ya lihat ya ke tubuh ya. Oh. Ini armor coy. Kita lihat armornya. Widih, ini kayak apa? Superstar WWE, Superstar WWE, coy, Smackdown, ya. Oh, ini kayak ini ya, Demon apa? Jadi Raja Iblis lah, Demon King. Ini yang tadi pakai sisik naga. Wah, ini keren nih. Ini nih, gua banget nih. Ini lumayan lah, kayak kesatria suci gitu ya. Ya udahlah, inilah kayaknya ya. Oke. Buat karakter langsung, gua akan kasih nama username gaming gua seperti pada yang sudah ya, yang umum ya. Gua selalu pakai Valhead. Confirm langsung, nggak lama. Oke, Don, ternyata selesai juga. Nanti gua cut ae yang tadi ya, sempat ada gangguan koneksi katanya. Memang belum dimaksimalin sama developer Netmarble nih gamenya. Jadi masih perlu banyak optimize di gamenya ya. Untuk segi koneksi, ini ternyata ada punya 6 slot cuy. Sebelah kanan layar itu ada 6 slot karakter. Kita bisa bikin dalam satu akun itu 6 karakter. Jadi 6 job class berbeda, atau terserah mau disamain semua. 6-6-nya juga ya bebas sih. Cuman yang 4 slot karakternya itu kekunci cuy, ada lambang terkuncinya. Jadi mungkin ini dibukanya, nah bener, harus top up cuy, dengan 1000 diamond ya, 1000 berlian. Jadi balik lagi ya ke kalian ya, mau buka apa enggak. Kalau gua sih ya nggak usah lah ya, karena mainnya kan kita have fun aja. Nah gua lanjut aja. Lah, tiba-tiba terputus lagi. Oi, tadi hampir coy, hampir terlihat. Waduh, ada apa ini? Tidak ditutupi oleh kain sehelai pun cuy. Widih. Boh, tapi kayak ada kena darah bercak dari demon gitu ya. Wah, dikorbankan, ada laki yang dibunuh coy. Bukan dibunuh, dia masih hidup nih. Cuman tadi sih ngelihatnya gue kayak ditusukin kristal ya, kristal merah.
Oh, Raven 2. Yuk, gimana nih ya gameplaynya? Gue penasaran juga. Oh, ada zombie-zombie gitu ya, coy. Kita kayak ngelawan mayat hidup gitu. 이제 우리 다 죽을 거야. 젠장, 모조리 다 죽겠다. 일단 우리도 가자. Di dekat tombol action ya, action button atau tombol attack, serangan basic attack, itu sebelah kanannya ada kayak tanda panah yang saling melingkar. Nah, itu fitur otomatisnya cuy. Jadi kalau kalian klik, dia akan otomatis gerak sendiri ya, termasuk battle-nya dan geraknya ya. Jadi untuk menuju ke next mission atau next quest gitu ya, main quest, dia akan jalan sendiri, atau kalau kalian matikan kalian baru bisa manual biar kerasa gitu main gamenya ya. Anjir, berat banget anjir. Gamenya wait, bentar, wait. Gua akan atur lagi opsinya ya biar enak. Oke, sebelah kanan atas layar itu ada bar atau kolom ya, ada kolom. Di situ kalian tinggal klik aja untuk diarahkan ke next mission atau next quest ya, next main quest, misi selanjutnya. Jadi tanpa harus bingung. Ini skillnya juga kayaknya harus learning pakai buku, pakai book. Sama aja sih ya, Toram juga skillnya ada yang bisa dipelajari di perpus ya, tapi ada juga yang harus beli buku dulu gitu, atau nyari dulu bukunya ya, dari event, dari drop boss, kadang dari chest, dari random chest yang dibuka pakai kunci ya. 나의 전사들이야. 누군가 시체를 일으키고 있어. Gue heran kenapa orang-orang pada penilaiannya ya, penilaian player-player di Play Store sama di App Store gitu cenderung kecil ke game ini. Padahal sebenarnya game ini ya kalau menurut gue sih nggak burik ya. Lumayan gitu, efek skillnya, cahaya-cahaya efek skillnya ada kelihatan jelas. Terus ya battlenya juga lumayan gitu ya kalau menurut gua ya. Oh, cuman ini nih, begitu gua gerak itu kayak semacam kita ketahan gitu coy, tuh kayak ketahan, jadi nggak bisa bebas gerak tuh. Atau mungkin karena ini masih di dalam intro gamenya, gue juga kurang tahu ya. Jadi kita coba jalanin aja dulu gamenya seperti apa. Nah, ini pengaturan shortcut, jadi biar lebih mudah mungkin pas lagi pakai potion. Oh, ini biar otomatis ya penggunaan potionnya. Lanjut lagi. Oh, ini penduduk kotanya nih ketakutan, mereka panik ya. 모두 걱정하지 마시오.
곧 라하브님이 우리를 구하러 올 겁니다. 다 같이 기도합시다. Penduduk desa percaya akan ada yang nyelamatin mereka gitu, tapi ya 전능하신 에리 kayaknya sih feeling gua nggak ada juga yang nyelamatin mereka gitu. 슬픔과 걱정을 헤아리시오. Oh, mereka kayak diserang sama ini ya, kultus ya, kayak 멈춰라! apa sih? 너희 같은 이단이 발들일 수 없는 엘의 대성전! 거짓된 신을 섬기는 자 Druid, oh iya, kayak perkumpulan sesat gitu cuy. 오직 그 힘에 복종하는 것만이 우리 인간의 숙명이지. 나와 그 뜻을 따르라. Sekte ya. Mereka kayak diserang sama sekte gitu cuy. Oh, udah keburu kepanggil anjir. Demonnya. Anjir. Ininya musuhnya kayak itu ya, kayak semacam undead atau zombie di ini RE series coy, kayak Resident Evil. Anjir. Oh, untuk meter darah atau bar health ya, ada di atas facecam gua di pojok sebelah kiri atas layar. Tampilannya ternyata yang seram. 전능하신 엘의 은총으로 너의 죄를 사하노라. Kita yang ngalahin ternyata tiba-tiba ada yang datang gitu, NPC yang datang. 꽤 신세를 졌군. 그 유명한 정화의 불꽃을 직접 보게 되다니 놀랍군요. 요제프 신부. 이 또한 엘의 뜻이겠지. 이미 마을 밖 동토에 주둔지를 세워뒀다. 더러운 이교도와 얽힌 모든 걸 쓸어버릴 계획이야. 북부인 모두가 이교도는 아니죠. 벨루시아의 까마귀. 우릴 방해할 생각이라면 접어둬라. 아, 이 말을 잊을 뻔했군. 엘의 은총이 그대들과 함께 하시길. Dia kayak semacam kesatria suci ya, tapi agak songong juga kayaknya. 저자는 누굽니까? Siapa itu kata? 사단장 라하브. Lahab. 사단 내에서도 엘리안의 광신도로 분류되는 인물이야. 이대로 두면 아마 북부 전역을 세워버릴지도 모르지. 넌 우선 죽은 이교도들한테 뭔가 특이한 점이 없는지부터 조사해줘. 난 먼저 저자를 따라가 볼게. 동토에서 만나. 설마 라하브가 여기? Tekan, oh, dan tahan. Oke. 부장에게 들었던 것보다 훨씬 Ini terus, oh, kita tutup. Naik level. Oke. Jadi kalau untuk health bar ya atau meter darah itu ada di atas facecam gua sebelah kiri atas layar. 라하브가 여기까지 오다니. Terus skill mana ya, mana bar atau list MP ya, list MP itu ada di atas juga sama di dekat darah ya. 훨씬 심각한 상황이야.
Oh, ini gua ketekan lagi 2 kali, harusnya sekali aja. Nah ini. Terus ini kemana nih? 피냄새가 진동하는군. 저쪽에 드루이드의 시체가 있어. 냄새. 빨리 끝내고 가자. Ini kalau untuk grafik sih mirip-mirip kayak Diablo Immortal ya. 빨리 끝내고. Cuman ininya juga cara mainnya juga sama. Cuman dari 나는 이단을 따르. view angle aja, jadi dari sudut pandangnya beda. 드루이드는 없습니다. 살면서 한 번도 애를 거역한 적이 없는데 그저 흉작 때문에 남아있는 음식이 없었을 뿐이야. 사슬 결사단 놈들에게 내줄 빵 한 조각만 있었어도 내 남편은 아무 죄가 없었어. 역시 너희 인간들은 참 잘. Ternyata dia dirasuki coy. 서로를 죽이려고 들잖아. 어때? 그 상처말이야. 신의 성일까? 아니면 악마의 낙인일까? 그건 앞으로 알게 되겠지. Wah, kita diperlihatkan ada kesatria yang lagi dibakar cuy. Disalib ke tiang kayu terus dibakar cuy. Ini zaman dulu di Eropa sana banyak nih praktek-praktek kayak gini, pembakaran penyihir, tapi ya lebih ke perempuan sebenarnya. Yang dianggap penyihir gitu, diburu satu-satu dan dibakar gitu coy. Ini apa nih? Ceritanya di malam hari kali ya, di perkampungan ini atau di kota ini. Nah ini udah langsung ketemu sama player-player lain. Oh udah bisa nih, geraknya udah bisa bebas cuy. Tadi karena lagi di intro game, masih dalam pengenalan game ya, jadi belum bisa bebas geraknya. Nice, kita udah equip, kita udah pakai gitu ya tameng yang baru. Ini apa nih? Bisa diklaim apa gimana nih? Gue juga kurang tahu nih. Kayaknya nggak bisa. Harus itu penawaran doang, kayak penawaran doang. 아무나 이단으로 몰아서 죽이는 걸 반대한다는 거예요. 신성 모독이 결사단의 모든 행동은 교황 성화의 결정에 따른다. 이렇게 되면 당신도 벨루시아의 특무, 아니 그 뒤에 있는 국왕 에드가의 신앙심을 의심할 수밖에 없겠지. 함부로 조남을 입에 올리다니 언사가 지나치군요. 천만에 이건 발튼 제국의 황제께서도 승인하신 일이다. 반역죄로 처형되기 싫다면 잠자코 우리 일을 돕는 게 좋을 거야. 네, 그렇게 해드리죠. 하지만 오늘 일에 대해서는 반드시 폐하께 보고드리도록 하죠.
좋으실 대로. 지금은 이 사태의 원인을 파악하는 게 먼저야. 당장은 별사람 Ada player yang udah lumayan bagus nih kayaknya. 그딴 것보다 Dia udah ada sinar-sinarnya gitu cuy. Tuh yang sebelah sana juga ada tuh. Ada sinar-sinarnya juga. Ini kenapa nih? Ketahan juga. Karena lagi di dalam intro. Ada yang banyak yang terluka ya prajurit ya. 내 뜻에 따라줘서 고마워. 대장이 준 임무는 별사단 병력이 대거 북부로 이동한 이유를 알아내라는 거였거든. 뭐 어쨌든 목적은 이미 달성한 셈이지만. 아, 이엔다르에서 이교도들의 시체를 조사해봤겠지? 뭔가 얻은 게 있었어? 죽은 드루이드 서재의 옷깃에 붉은 가루가 묻어있더군요. 역시 그자들이 위험한 물건에 손댄 건 분명해. 아무래도 벨린다가 조사하고 있던 내용과 관련이 있는 것 같네. 이미 여기서도 시체들이 움직이기 시작했어. 어릴 때 말로만 듣던 트리엔트들도 봤다고. 일단 넌 녀석들을 좀 상대해줘. 난 드루이드 놈들의 본진을 따로 추적해볼게. Ini seru battle. Lumayan sih, gue suka grafiknya sebenarnya. Kalau game-game buatan Netmarble tuh nggak pernah nggak pernah jong, nggak pernah jelek lah gitu dari sisi grafik ya. Tapi memang agak kurang di gameplay sistemnya kalau menurut gue ya. Tadi kayak rendering grafiknya terlalu berat untuk game sekelas ini gitu ya. Jadi perlu device yang high end mungkin untuk bisa mainin game ini dengan enak gitu ya. Dengan enak, middle aja, mid range aja nggak bisa cuy. Device yang pertengahan tuh kurang. Oke, done. Questnya selesai. Next quest yang lain. Quest yang lain apa nih di sini? Suruh ngapain? Oh, ini dapat sarung tangan ya, glove ya. Nah, di atas tuh sebelah kanan atas layar itu ada beberapa opsi ya, jadi kayak tombol-tombol pilihan gitu di sebelah kanan. Nah, ada juga ini kayaknya apa nih yang bisa diklaim-klaim, kayak gambar chest tadi. Jadi kita klaim AE. Ini juga nih kita bisa dapat senjata lumayan tuh sampai day ke-7 ya, hari ke-7. Nanti kita bisa dapat chest yang apa nih, relikul gulil, peti relikul gulil. Tapi kalau dari warnanya sih orange, biasanya tuh grade-nya atau tier-nya dia legendary ya. Nah, kalau untuk ini tas ini coy. Ini tas kita bisa buka, ini mythic harusnya kalau ungu. Mythical grade ya. Koleksi selesai. Apa ini? Confirm. Oh, didaftarin. Jadi kalau apa-apa yang kita dapat itu bisa kita daftarin juga, cuy.
Kayak sistem gacha ini. Entah sih, gue juga kurang tahu ya. Ini gacha apa? Confirm dulu, coba kita lihat. Wih, apakah ini? Ini simulasinya ya, simulasi gacanya seperti ini, cuy. Widih, apa ini, cuy? Pelaut dari Horizon. Wih, kita dapat tim kayaknya, coy. Dapat tim ya, gacha tim ternyata itu. Walah, kita diserangin, cuy. Kita dikeroyok, cuy. Belum dapat skill ya. Awal main tuh ternyata di game Raven 2 ini kita dapat skillnya cuma 1 dan belum dapat skill lagi gitu. Ayo, suruh bunuh si Bertol nih. Akhirnya dia yang manggil banyak ini ya, dia yang manggil banyak undead. 살아있는 돌? 태양마들의 기록에서 본 적이 있어. 고대의 전쟁에서 흘러나온 힘의 산물. 놈들이 미쳐버린 이유를 알겠다. Kita tuh kayak ada yang ngikutin ya, kayak semacam spektral gitu, cuy, kayak hantu gitu, cuy. Ada yang ngikutin MC kita ternyata. 네 덕분에 죽음의 향기를 마음껏 맡을 수 있겠어. 탐내로 내가 좋은 걸 하나 알려줄게. 악마들은 괴로움에 몸부림치는 재능을 더 확실하게 숨통을 끊지. 이를테면 저형이라고 할까? 성운을 가진 너라면 어렵지 않게 알 수 있을 거야. Nah, langsung level 7, kagak kerasa ya. Karena memang ini gamenya semi otomatis juga sebenarnya. Jadi harusnya sih nggak berat sih, bisa dimainin sambil gawe, tinggal juga bisa. Kita dapat apa nih? Dapat cincin kalau nggak salah tadi. Cincin apa nih? Oh, bukan, shield. Nah, ini dapat buku skill. Nice. Nah, ini bisa dipasang harusnya. Oh, pasif, skill pasif, deadly grab ya. Jadi nggak bisa dipakai. Ini udah aktif sendiri tanpa harus kita pakai lagi. Dapat apa nih? Oh, itu ya. Dapat sepatu, coy. Dapat sepatu. Ternyata lumayan ini game baru, tapi dia nggak promosi banyak ya, jadi nggak ngasih equipment starter gitu ya buat yang pre-registrasi gitu ya, yang registrasi dari sebelum ini, sebelum muncul atau rilisnya game gitu, pra registration. Ini nggak ngasih, cuy. Jadi memang bener-bener kalian harus cari sendiri equipmentnya
Lumayan berarti ya, kerasa ininya perjuangannya. Ada enchantment, gua ngelihat tadi tuh ada batu-batu enchants, tapi ini belum masuk ke tutorialnya penggunaan untuk enchantment stone ya, atau buat upgrade lah ya, upgrade equipment, upgrade set perlengkapan kalian. Nanti juga mungkin ada tutorialnya. Nah, ini bisa teleport langsung pindah ke area selanjutnya. Camp, langsung ketemu si Lahab ini. 필요한 일을 했을 뿐입니다. 그런데 놈이 마지막 순간 카프라라는 이름을 부르더군요. 무녀 카프, 그 더러운 년이 마력이 깃든 돌을 발견하면서 모든 문제가 생겼다고 들었다. 시체가 살아 움직이는 걸 영생이라고 믿다니 보통 미친 것들이 아니지. 그 돌에 깃든 마력이 대체 뭐죠? 죽은 자를 일으킬 정도라니. 그건 그년을 잡아서 신문에 보면 알겠지. 차라리 죽여달라고 노래를 부르게 해주마. 어쨌든 이제 특무대에 대한 모든 의심을 거두겠다. 그대들의 호의에 보답하는 의미로 쓸만한 장비를 챙겨주도록 하지. 우리 보급관인 버나드를 만나보도록 해. 저희를 위해 도움을 주신다는 소식은 들었습니다. 하지만 단장님이 약속하신 물건을 내드리기는 어렵겠군요. 이교도들이 보급로를 틀어막아 버린 건지 니콜라이 수도사의 보급 부대가 늦어지고 있어요. 이대로 가면 무기 보급은커녕 부상자들의 치료도 어려워질 겁니다. 저희를 좀 도와주실 수 있을까요? 부탁드립니다. 더 많은 사람을 살릴 수 있는 일이라면 도와야죠. 신입, 네가 보급품을 확보하는 동안 난 나대로 살아있는 돌에 대해 조사해볼게. 몸 조심해. 이교도들의 기세가 생각보다 만만치 않습니다. 늦기 전에 대책을 세워야 합니다. Ada aura-auranya ya kalau ini player lain. Padahal mereka juga kayaknya baru player baru gitu. Cuman kok gua belum ada gitu. Nah, ini simulasi gacha lagi kayaknya. Kalau ini apa nih? Kayak pet ya. Kayak semacam pet cuy. 남김없이 Nah, ini juga ada buku lagi lumayan. Skill ya, buat skill. 일단 죽 Harusnya bisa dipakai. Nice, ini bisa dipakai. Langsung tempel ke sini. Nice. Oke. Sudah ke setting. Lumayan sih kalau menurut gua, walaupun ini tanker ya, walaupun ini tanker atau paladin atau crusader, tapi dia lebih walaupun penuhnya cuman di defense gitu ya, tapi attack-nya lumayan sakit. Kalau yang gua lihat tuh ya, lumayan lah segini mah. 오, 산채로 내장을 뽑아냈어. 나보다 실력이 많은걸? 빗장이다. 저쪽으로 이어지고 있어. Baru muncul subquest coy. Nah, ini kan baru diajarin cara penguatan. Kita kuatkan ya, armor dulu, perkuat hingga level 5 aman. Oh, di atas level 5 itu nanti nggak aman ya, bisa hancur ya, perlengkapan Anda bisa hancur atau hilang. Wah, ini kalau hilang lumayan lumayan parah cuy. Anjir, hilang. Oh god.
Oh enggak, barangnya tetap ada. Cuman oh nanti makin bersinar mungkin ya kalau makin tinggi. Jadi barangnya ada tetap, nggak hilang tuh equipmentnya. Tapi hilang plusnya cuy. Jadi kalau kalian udah upgrade sampai level 5 upgradeannya itu aman. Tapi di atas level 5 akan hilang gitu kalau gagal. Ngulang lagi dari awal. Anjir. Boros di ini berarti boros di enchantment stone coy. Batu enchantmentnya. 흔적이 이어진 곳은 여기야. 누구든 살아있길 바라야겠지. Ini jadi kita nggak lawan undead atau monster AE, tapi kita kayak ngelawan kultus ya. Jadi kayak sekte sesat yang mengorbankan manusia untuk manggil dewa jahat lah, kayak semacam dewa jahat gitu ya, evil god. 결사단 박스로 가는 길은 정... Yang di cut scan tadi di alur cerita ya, di video alur ceritanya. Langsung mantep ya, langsung ke temparnya jauh anjir. Disabet langsung ninggoy. It langsung. Tuh ya, di sini ada plusnya kan. Nah, tuh ada plus 4. Nanti sampai plus 5 tuh masih aman. Kalau gagal juga nggak akan ngulang dari plus 1 gitu, dari 0 lagi. Tapi kalau misalkan di atas plus 5, enchantmentnya atau upgrade equipmentnya itu nanti ngulang lagi jadi 0 lagi anjir plusnya. Jadi kalian harus ngumpulin batu-batu kayak gini nih, yang banyak. Batu upgrade yang banyak. Nah, gua belum tahu nih untuk grindingnya 저희 구하러 와주셨군. dari mana gitu. 저 이교도 놈들이 번제물에 관해 얘기하는 걸 들었습니다. 우릴 다 죽일 셈이. 뭘 위해서 재물을 바친다는 겁니까? 자세한 건 모르지만 안쪽 재단에서 시체들을 계속 일으키고 있어요. 그래요. 재림의 의식이 시작됐다고 했어요. 그래, 벌써 죽음의 냄새가 나네. 대체 뭘 불러들이려는 거지? Nah ini tuh druid ya, druid tuh pengguna sihir alam sebenarnya. Harusnya sih kalau di Diablo Immortal druid tuh baik cuy, tapi entah kenapa di sini malah jadi penganut sekte sesat cuy, jadi penganut kultus ya. Kayak di game PC yang judulnya Alan Wake 1 sama Alan Wake 2. Nah itu kan ada sekte sesatnya tuh terlibat dalam pemanggilan iblis ya. 어리석은 것들, 제발로 함 좀. 곧 위대한 선. 여기가 아니야. 귀여운 것들, 망령들을 불러들이다니. 하나라도 더 살리고 싶다면 서두르는 게 좋은 거야. Oke, kayaknya segitu aja dulu review gameplay dari game Raven 2 ya, Raven 2 ini. Semoga bisa jadi info buat kalian, dan terima kasih yang udah lihat dari awal sampai akhir pengenalan game reviewnya, gameplay reviewnya. Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, dan semoga kalian dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menemukan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Jangan lupa support terus akun channel gua biar nanti gua juga semakin sering bikin gameplay review dari game-game lain ya, atau dari game ini gue lanjutin juga part 2 part 3 nya.
Jadi kalian juga tanpa harus download dulu gamenya, bisa lihat dulu gamenya bagus apa enggak, baru kalian mutusin untuk download apa enggak gitu coy. Jadi nggak buang-buang waktu lah gitu ya. Oh di sini ada pakaian suci, coba ya gua coba dulu, kita buka. Ini kostum coy, tuh ya kostum ternyata. Ini Carlisle, mata kebenaran, widih. Ini Baltas, kapten serangan surgawi. Ini panduan kematian, widih, ngeri-ngeri ya. Karlan, mata kebenaran juga. Cuman kita nggak punya skin ternyata cuy. Skinnya itu terbagi dari umum, atau uncommon, umum, uncommon, terus langka ya, heroik, legenda, mitos. Paling tinggi tuh mitos coy. Ini nih yang mitos-mitos nih. Ya, udah kayak Sensaya kalau zaman tahun 80-90-an pasti generasi segitu pada tahulah anime Sensaya cuy. Oke, terus ada familiarnya kita apakah bisa equip? Yang tadi kita dapat ini ya, kita terapkan aja. Koleksi, coba kita lihat. Oh ini ada koleksinya, jadi nanti bisa dapat hadiah tambahan dari kalau kita udah menuhin koleksi ya. Nah itu familiarnya udah ngikutin di belakang kita ya, ada di belakang kita nih, tuh kalian bisa lihat. Selebihnya yang karakter tadi yang kita dapat tuh dari mana ya kita pakainya ya, gue juga kurang tahu, belum tahu persis. Nah, ini ambil aja, dapat hadiah nih, ada hadiah-hadiah. Jangan lupa cek mailbox ya, kotak surat di in-game, karena banyak hadiah yang bisa kita klaim untuk pra-registrasi atau yang ngikutin pra-registrationnya. Kita buka dulu, siapa tahu dapat set perlengkapan. Nice, kita dapat earring ya, ini rare, apa, anting rare. Terus apa nih, ada banyak sebenarnya. Oh batu, ini peti batu cuy, jadi mungkin kita bisa dipasangin kayak kalau di Toram online atau Iruna online tuh ekstal cuy, atau kristal. Nggak usah banyak-banyak, kita coba dulu satu kali ya. Apa buka aja ya? Udah kita buka aja lah, 18 ya. Nah iya benar. Oh enggak, bukan ekstal, bukan kayak kristal gitu cuy, bukan dipasangin di equipnya. Ini buat enchantment stone tadi, jadi bisa dapat dari nyelesain quest ternyata, terus dari hadiah-hadiah in game lah ya. Summon kontrak, coba ini yang tadi kita ya, harusnya sih kita udah punya cuy. Tier pakaian suci, oke, enggak lah, bukan pencapaian. Klaim, nice. Ambil semua AE biar nggak lama. Hadiahnya ada pilihan ambil semua ya, jadi biar cepat. Ini apa nih? Gacha lagi nih, tiket ya, kayak tiket-tiket, semacam tiket gacha cuy. Ini simulasi gacha lagi. Ya, dapatnya sama. Lumayan pelit berarti ya. Pelit, gacanya lumayan pelit cuy game ini. Yang bisa gua simpulin dari game ini itu satu, dari segi rendering terlalu berat dengan kualitas game seperti pada umumnya. Ini kan masih sama lah kayak game-game MMORPG yang baru rilis yang lain gitu ya. Apa, Valhalla, Odin Valhalla ya, Odin Valhalla, Line Egg 2.
Terus banyak lah ya, ada banyak lagi gitu game-game yang lain yang serupa. Ini termasuknya berat renderingnya. Jadi kalau kalian mau main bener-bener enjoy, ya mungkin harus di spek high end. Device kalian harus yang high end, yang tinggi lah ya. Kalau yang mid range saja, yang pertengahan masih kurang. Karena gue juga mid range nih, jadi masih kurang. Kalau menurut gue masih kurang. Terus kedua, untuk movement masih rada kaku. Untuk kita gerakin karakter tuh masih agak kaku gitu cuy. Tapi kalau dari battlenya ini udah oke, dari grafik juga udah oke. Itu aja dari gua, dan kayaknya gua undur diri. Valhead Gaming undur diri. Sampai ketemu di next episode atau di game review gameplay yang lain ya, game yang lain. Oke, see you, bye bye guys. Semoga kalian beruntung.